Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan serta hidayahnya sehingga saya bisa mensharingkan mafahim Islam adalah pedoman perilaku manusia. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kaum muslimin yang di sana tetap istiqomah dalam menjalankan syariatnya Allah. Semoga saya dan teman-teman semua termasuk orang yang mau menjalankan syariatnya Allah. Mafahim Islam itu adalah pemahaman Islam yang berasal dari pemikiran yang islami. Pemikiran Islam bukan sekedar informasi yang hanya untuk diketahui saja, tapi pemikiran Islam adalah sebagai pemahaman yang mempunyai makna real dalam kehidupan. Bukan sekedar penjelasan tentang benda yang diasumsikan oleh logika. Jadi pemikiran atau pemahaman Islam itu sesuatu hal yang real, memiliki makna real dalam kehidupan. Bukan hanya sesuatu hal yang cuman bisa di logika. Pemikiran itu untuk memahaminya dibutuhkan kedalaman atau kecemerlangan akal sehingga pemikiran Islam itu bisa dipahami dengan mudah. Pemikiran Islam itu bisa diindra dan mempunyai fakta indrawi seperti mu'alajat, hukum yang menjadi solusi, ataupun pemikiran yang tidak bisa diindra secara langsung atau gaib, tetapi diinformasikan kepada kita dan telah diyakini oleh akal melalui proses indrawi. Jadi pemikiran Islam itu ada empat unsur. Kalau misalkan dari keempatnya ini tidak terpenuhi, maka itu tidak akan terbentuk pemahaman, cuman ada pemikiran saja. Salah satu contohnya adalah seperti adanya malaikat, surga, dan neraka. Nah kan kita tidak tahu, secara faktanya kita tidak tahu, secara indera kita tidak tahu, tapi karena ada informasi sebelumnya, yaitu bisa kita lihat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita umat Islam wajib memahami dua hal dalam Islam. Yang pertama, Islam hadir membawa mafahim atau pemahaman atau konsep sebagai patokan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Nah, dalam Islam yang perlu kita tonjolkan adalah aspek amaliyah atau beramal. Contohnya, setelah kita belajar agama atau memahami agama, yang diharapkan adalah ilmu yang kita dapatkan itu diamalkan, bukan hanya mengendap di pikiran saja, tapi apa yang kita dapatkan itu harus diamalkan. Jika kita umat Islam, jangan hanya mengambil teori semata atau mengambil amal memilih-milih dalam beramal, maka itu membuat ciri khas dalam Islam akan hilang. Artinya kedudukan Islam sebagai ketentuan untuk mengatur tingkah laku, sehingga Islam hanya dipahami sebagai pengetahuan saja, layaknya ilmu geografi dan sejarah. Jadi jangan sampai kita menjadi umat Islam yang hanya mengambil sebagian saja, hanya sekedar pengetahuan keislaman, atau hanya untuk membanding-bandingkan agama Islam dengan yang lainnya, hanya mengendap pada pikiran saja tapi tidak diamalkan. Dan kita jangan sampai menjadi manusia yang belajar ilmu tapi tidak mengimani, hanya sekedar pengetahuan atau kepuasan intelektual saja. Yang kedua, wajib disadari oleh setiap muslim bahwa Al-Quran dan As-Sunnah diturunkan sebagai agama dan syariat, bukan sekedar pengetahuan belaka. Di dalam Al-Quran terdapat
ayat-ayat yang menjelaskan tentang planet, sungai, tumbuh-tumbuhan, solusi-solusi untuk manusia dan banyak lagi lainnya. Dalam Quran Surat Yasin ayat 38 yang artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikian ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Terus kemudian di Al-Humazah ayat 6 dan 7, yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Nah, itu termasuk ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya kebesaran Allah dan kekuasaannya Allah, membuktikan bahwasanya ayat-ayat Allah ini bukan hanya untuk pengetahuan belaka, tapi ditunjukkan untuk mengajak manusia memperhatikan kekuasaan Allah dan dijadikan petunjuk manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi pemikiran-pemikiran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah bukan sekedar pengetahuan atau kajian teoritis, tapi diturunkan untuk memecah problem kehidupan manusia sekaligus patokan tingkah laku manusia. Jadi ketika kita beramal, kita mau berbuat sesuatu, harus mengetahui apakah yang kita lakukan itu benar atau salah, sesuai dengan sesuai dengan syariatnya Allah atau belum. Jadi kita harus benar-benar mensadarkan diri kita agar setiap langkah yang kita lakukan selalu mendapatkan pahala atau bisa mengajak kita pada hal kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.